Oke, soal yang nomor pertama yaitu Alia, seorang pengusaha muda, menjalankan menjalankan usaha kue kering. Dalam seminggu, ia memiliki stok tepung terigu sebanyak 120 kg dan mentega sebanyak 40 gram. Untuk memproduksi satu kaleng kue nastar, dibutuhkan tepung terigu sebanyak 4 kg dan dibutuhkan tepung sedang dan mentega sebanyak 1 kilo. Sedangkan untuk memproduksi satu kaleng kue kastengel dibutuhkan tepung terigu sebanyak 6 kg dan mentega sebanyak 4 gram. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Irsad jika setiap kaleng kue nastar memberi keuntungan sebanyak 40.000 dan setiap kaleng kue nastar memberi keuntungan sebanyak 20.000. A. Buatlah model matematikanya. B. Carilah keuntungan dengan metode grafik. Oke, yang pertama dibuat tabel seperti ini. Jadi, diketahui tepung nastar tepungnya itu 4 kg, mentega tepungnya 1 kg. Sedangkan kastengel tepungnya itu sejumlah 6 kg dan menteganya 4 kg. Dan stok di toko tersebut yaitu 120 gram. 120 kg dan 40 untuk menteganya. Yang pertama, kita misalkan X sama dengan jumlah bahan yang digunakan untuk membuat nastar. Lalu Y adalah jumlah bahan yang digunakan untuk membuat kastengel. Model matematikanya yaitu 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 120, X ditambah 4 kurang dari sama dengan 40. Ini merupakan fungsi kendala. Dan X dan Y lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Untuk Y max-nya sama dengan 40.000 X ditambah 20.000 Y merupakan fungsi tujuan. Selanjutnya untuk yang nomor B. Yang nomor 1 tadi yang setelah dibuat model matematikanya tadi, yang B ini mencari titik potong. Potong lain. Ini misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya 30. Ini untuk Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu 2. Untuk yang satunya tadi, X ditambah 4Y sama dengan 40. Ini X-nya 0, maka Y-nya 10. Untuk Y-nya 0, maka X-nya 40. Yang ini didapatkan titiknya itu 0,20 dan 30,0. Sedangkan yang ini didapatkan 0,10 dan 40,0. Titik potong dari fungsi kendala yang diketahui itu tadi. Dan
X ditambah 4Y sama dengan 40. 4X ditambah 6Y sama dengan 10. X ditambah 6Y, 4Y sama dengan 40. Ini kan dieliminasi, jadi itu agar bisa ada salah satu yang hilang, itu yang bawah, yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 4. X 6Y 4X. Ini bisa dicoret sehingga mendapatkan min 10Y sama dengan min 40. Y sama dengan 4. Ininya. Nah, sedangkan untuk X-nya kita tinggal substitusikan ke persamaan yang ada. Jadi X ditambah 4Y sama dengan 40. Kita tinggal substitusikan yang ini tadi kan diketahui Y-nya kan sama dengan 4. Sehingga kita masukkan di sini X ditambah 4 kali 4 sama dengan 40. X ditambah 16 sama dengan 40. X sama dengan 24. Diperoleh sehingga titik potong adalah titik potongnya adalah 24 dan 4. Selanjutnya kita akan menggambarnya. Kan tadi juga sudah diketahui titik-titiknya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Tadi kan yang pertama diketahui titiknya itu ada 0 dan 20. 0, 20. Dan yang kedua itu ada 40, 30, ini 20-nya dipindah ke bawah. 10. Kita gambar. Yang pertama tadi kan 10 dan 40 ya. Jadi ini kan ditarik. Enggak pas. Ini 10, 20. Set. Cukup. Dan yang kedua kan ada 30 dengan 20.
ini diarsirnya itu yang bagian bawah karena kurang dari sama dengan. Seperti ini. Oke, dari grafik ini diperoleh daerah penyelesaian ada 4, yaitu 0,0, 0,10, 24,4 dan 30,0. Ini saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya substitusikan titiknya ke fungsi tujuan f tujuan. Z sama dengan sama dengan 0 yang pertama, titik yang kedua 0 ditambah 20. Oke, kali 0 juga bro. 10 sama dengan selanjutnya 24. Jadi nilai yang memenuhi Y max adalah 1200. Seperti ini. Oke, soal yang nomor 2 yaitu tentukan nilai maksimum dari Z sama dengan 6P ditambah 4X dengan menggunakan metode simplex. Jika diketahui kendalanya yaitu 4 ditambah Q lebih dari sama dengan 8 dan 2P dikurangi Q kurang dari sama dengan 6 dan P dikurangi 2Q sama dengan 4 untuk P dan Q elemen lebih dari sama dengan 0. Ini kan sudah fungsi kendalanya, maka langkah selanjutnya ini bentuk ini diubah ke bentuk kanonik. Sehingga yang pertama kan ada P ditambah Q, ini kan lebih dari sama dengan, sehingga membutuhkan sulfus dan artificial. Sedangkan yang nomor 2 ini tidak membutuhkan artificial,
karena kendalanya itu kurang dari sama dengan, dan sulfurnya ditambah. Sedangkan yang ketiga, P dikurangi 2Q sama dengan 4, ini tidak membutuhkan sulfur tapi membutuhkan artificial, yang berarti ditambah A2 sama dengan 4. Oke, tabel awalnya. Ini P, G, S, oh iya, ini kelupaan untuk fungsi tujuannya belum dimasukkan. Nah, fungsi tujuannya ini menjadi, sebentar, itu kan yang di atas 6P 6P ditambah 4P lalu ditambah 0S1 ditambah 0S2, nggak kelihatan, 0S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Maaf, ini dikurangi. Untuk M-nya nih dikurangi, soalnya ini mencari J max, ya max, nilai maksimumnya. Solusi ini rasio. Nah, basisnya itu ada A1, S2, dan A2 dengan koefisien A-nya ini min M, ini 0, ini juga min M. Ini tinggal masukkan saja. Dimasukkan 1, 1, min 1, 0, 1, ininya lupa.
enam, empat, nol, nol, min M, min M. Ini 0, ininya 8. Yang kedua S2 nya kan 2, min 1, 0, 1, 0, 0, 6. Selanjutnya 1, min 2, 0, 0, 0, 1, 4. YJ nya yaitu 2, min 2M. Min 2M. Yang ini M, min M, 0, M, ini min. Oh, yang ini M saja. M, min M. YJ, min JJ. Ini min 2M, min 6. Ini M, min 4. Ini M, 0, min M, min M. Jadi yang terkecil itu yang ini, YJ-nya ini. Sehingga untuk mencari rasio kolom P, kolom rasio dibagi kolom P, ini 8, 3, 4, sehingga didapatkan kunci pivotnya yang ini. Oke, selanjutnya melanjutkan iterasi 1. Tadi kan sudah diketahui kolom kuncinya itu terletak pada basis S2, kolom untuk kolom P itu 2. Jadi yang dipindah itu P-nya.
Lah, untuk mencari kolom barunya atau baris barunya itu dari kolom kunci dibagi baris lamanya atau S2-nya itu tadi, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sedangkan untuk mencari A1 dan A2-nya itu rumusnya baris lama dikurangi kolom kunci, buka kurung, kolom kunci kali baris baru yang ini. Seperti itu hingga diperoleh udah seperti ini. Lalu kan dicari YC-nya seperti tadi, ini 6, terus min 3 M. YC-nya tuh OBE ya. Ini 2 M plus 6 per 2. Oh iya, ininya belum tak masukin. Lalu ini M, ini juga M. Untuk YC min CC ini 0, ini 1, 5, 7 min 7, ini M, ini juga tetap 2M plus 6 per 2, itu 0, 0. Lah, ini yang terkecil dikarenakan ini tadi kan maksimum atau negatif yang terkecilnya itu, jadi pada ini, sehingga untuk rasionya berarti dibagi dengan yang kolom sini, didapatkan rasionya berarti yang ini 10/3, ini min 6, yang ini min 2/3. Ininya seperti ini. Dengan ini kita bisa kolom kuncinya jadi yang ini. Oke, lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu tentukan nilai X, Y, Z non negatif dengan metode simplex yang meminimumkan F sama dengan 2X plus 2Y ditambah 2Z dan memenuhi nilai kendala. Yang pertama 2X ditambah 2Y ditambah Z kurang dari sama dengan 22. Yang kedua Y ditambah 2Z lebih dari sama dengan 25. Yang ketiga 2X ditambah Y ditambah 2Z lebih dari sama dengan 30. Untuk X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Oke, kan ini nilai X-nya kan X, Y, Z-nya non negatif. Ini F minimnya yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Kendalanya ada 3 seperti ini. Selanjutnya dibuat ke bentuk kanoniknya. Yang pertama kan 2X ditambah 2Z ditambah
Z. Dikarenakan itu kurang dari sama dengan, maka ditambah sulfur 1 sama dengan 22. Yang kedua yaitu Y ditambah 2Z. Sebentar. Y ditambah 2Z, sedangkan yang ini tuh kan lebih dari sama dengan, maka dikurangi sulfur 2 dan ditambah artificialnya artificial. Yang ketiga juga sama dengan yang nomor 2. Nah, untuk di fungsi tujuannya, sehingga F sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah MA1 ditambah MA2, seperti ini. Selanjutnya dimasukkan ke tabel awal. Ini 2, 2, 2, 0, 0, 0. Ini ini tabelnya kebanyakan 1. Nah, yang di basisnya berarti S1, A1, dan A2. Nah, koefisiennya S1 itu 0, A2 itu S1 M, A2-nya M. Lalu bentuk kendala-kendala yang di atas ini kita masukkan di sini. 2, 1, 1, 0, 25, 0, 0, 1, 2, 0, min 1, 0, 1, 0, 25. Ini 2, 1, 2, 0, 0, min 1, 0, 1, 30. Kita mencari Y-nya. Y-nya tuh menggunakan seperti ini OBE, jadi 2 dikali 0 gini, ini kan jadinya 2M. 2M juga. Ini 4M. 0 min M, min M, M, M. Lalu YJ min JJ. Ini berarti 2M min 2. Ini juga 2M min 2. Yang ini 4M min 2. 0 min M tetap. Ini juga tetap 0, 0. Nah, ini kan minimum, berarti yang dicari itu yang paling besar, yang ini. Sehingga solusinya dibagi kolom Z ini. Ini tetap rasionya tetap 25 per 2, 15. Nah, yang paling kecil kan yang ini. Jadi kolom kuncinya yaitu 2. Selanjutnya melanjutkan iterasi yang kedua. Oke, selanjutnya lanjutkan ke iterasi pertama, iterasi 1. Yang di awal tadi, tabel awal tadi kan
kolom kuncinya berada di baris A1, jadi A1 dan kolom Z. Jadi di sini itu Z A2. Untuk mencari Z barunya itu berarti B2-nya di sama dengan B2 aksen sama dengan B2 dibagi 2 seperti ini. Dan untuk mencari baris satu aksennya itu B1 dikurangi B2 aksen. Untuk mencari yang baris 3 aksennya itu B3 dikurangi 2 kali B2 aksen seperti ini. Oke. Ini 2. Oke, kita isi. Kebalik. Ini 2 dan yang B-nya tuh 0, 1/2, 1, 0, min 1/2, 0, 1/2, 0. Solusinya itu 5/2. Untuk yang baris S1-nya, ini kan rumusnya seperti ini, jadi langsung 2 tetap 2 ini 3/2, 0, 1, 1/2, 0, min 1/2, 0, itunya ini sama. Oke, kan ini sudah terisi semua, jadi dilanjut ya, cari YJ-nya. Ini 2N. 1, 2, 0, min 1, M min 1, min M 1 min M 0. Kita cari YJ min JJ. Ini 2M min 2 min 1, 0, 0, M min 1, ini min M 1 plus 1 min 2M 2M min M. Dikarenakan masih belum optimal, jadi lanjut ke iterasi selanjutnya. Ini yang pakai ini, jadi ini dibagi.
25/4 0, 5/2 ya ini. Oke, selanjutnya akan lanjut ke iterasi kedua. Oke, tadi kan yang pada iterasi pertama tadi kolom kuncinya kan pada baris A2 dan kolom X. Jadi yang dipindah di sini itu seperti ini. Sebentar. Jadi yang pertama kita cari X ini dulu. X-nya kan koefisiennya 2. Untuk mencari baris 3 double aksen itu sama dengan baris 3 aksen dibagi 2. Oke, jadi ini 1 0 0 1/2 min 1/2 0. Ini juga min 1/2 yang ini 0, solusinya 5/2. Untuk mencari baris 2 double aksen yaitu baris 2 aksen tetap. 1 0 1/2 0 25/2. Untuk S baris 1 double aksennya yaitu baris 1 aksen dikurangi 2 baris 3 double aksen. Jadi ini 0. 3/2 ini 0 1 min 1/2 ini min 1 bukan 1. Ini min 3/2 ini 0. Untuk ininya 25/2 dikurangi 25 sama dengan ini 15/2. Nah, sekarang kita cari YJ-nya. YJ-nya 2 1 2 0 0 ini juga 0 min 1 0 0. YJ plus JJ 0 min 1 0 0 0 min 1 0 0. Oke, kemungkinan dari sini dapat disimpulkan jadi soal ini termasuk ada pilihan jawaban
dikarenakan ininya sudah optimal tapi di basis masih ada ini S1. Sekian dari saya, terima kasih.